Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Nuwasilu darsana al-balaghah min kitab Syarh al-Balaghah wa syarhun li kitab Qawaid al-Lughah al-Arabiyyah li mu'allifihi Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, الآن نواصل أنواع محسنات معنوية. قلنا أن في علم البديع هناك ما نسمي بمحسنات معنوية ومحسنات لفظية. نحن الآن في محسنات معنوية. محسنات معنوية في هذا الكتاب سنأخذ إن شاء الله تعالى 12 منها، ونحن الآن في السادس. نحن الآن في السادس في صفحة 341. Jadi di dalam kitab ini kita membahas muhassinat ma'nawiyah, totalnya ada 12 muhassinat ma'nawiyah. Sekarang kita sedang berada di muhassinat yang ke-6, yaitu al-jam'u. Baik, setelah selesai dari muhassinat ma'nawiyah, barulah kita masuk nanti ada 3 muhassinat lafdhiyah, kemudian ada 2 khatimah nanti. Ya, itu kemudian akan menjadi akhir dari pembahasan kitab ini. Baik. Maka kita akan percepat sedikit pembahasan ini, karena ini untuk pembahasan yang satu muhassinat itu paling hanya 1 muka atau 2 halaman saja. Ya, karena memang tidak perlu dipanjang lebar dalam pembahasan ini. Cukup dipahami pengertian dan contohnya selesai. Baik, nabda. As-sadis al-jama' huwa an yajma'a baina muta'addidin fi hukmin wahid. Muhassinat ma'nawiyah selanjutnya ada yang disebut dengan istilah al-jama'. Al-jama' ini ada kaitannya nanti dengan muhassinat yang ke-7. Al-jama' secara bahasa ya artinya mengumpulkan. Maksudnya mengumpulkan itu apa? Kita mengumpulkan antara muta'addid, di mana ada beberapa kata ya, fi hukmin wahid, dalam satu hukum. Ya, masalan qala syair, inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Asyabab mana waktu syabab, wal faragh bimana waktu adamil amal, ya, waktu al-khali, ya, la ta'mal wa la tal'ab wa la taf'al ay syai'in, al-faragh. Wal jidah, al-jidah min al-ghina, ya, idza kana hadhihi salasa ya tajtami'u fi syakhsin wahid fa hadhihi mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah, bimana hadhihi al-asya' ats-tsalatsah mufsidatun jiddan, ya. Mafsadatun ayyu mafsadah bimana jiddan, ayyu mafsadah ada mana jiddan, ya. Masalah naqul hadza talibun mujtahidun ayyu mujtahidin, bimana huwa mujtahid jiddan. Ada anwa' min anwa' at-ta'kid. Baik. Qala asy-syarih rahimahullah huwa an yujma'a baina muta'addidin fi min wahid. Wa hadzal jama' yajma'u baina ma'anin muta'addidah aw alfazin muta'addidah. Jadi ada beberapa lafaz yujma' bainaha fi hukmin wahid. Akan tapi ketiga lafaz tadi atau beberapa lafaz tadi memiliki kesamaan dalam satu hukum. Lakinnaha fil ma'ani dunal ajsam yakunu laha husnun. Lakinnaha, tetapi lafaz-lafaz itu ya, yang banyak itu fil ma'ani dunal ajsam, ya, maknanya ya kalau ajsamnya maksudnya lafaznya itu sendiri dia beda-beda lafaznya, tapi dia memiliki satu hukum yang sama. Falau qulna inna Zaidan wa Amran wa Khalidan qurama fa hadha indana kalamun adi laisa fihi ibda', amma idza ja'at bil ma'ani fayasiru laha naw'un min al-husn. Qala syair inna syababa wal faragha. Perhatikan di sini, Zaid, Amr, Khalid ini mereka punya kesamaan apa tidak? Apa kesamaannya? Ya, sama-sama rajul, ya kan? Sama-sama rajul. Mereka adalah qurama. Ini perkataan yang adi, perkataan yang biasa. Kenapa? Karena memang Zaid, Amr sama Khalid ini satu jenis. Apa maksudnya ya? Maka ini adalah tidak ada ibda di sini, tidak ada jenis inovasi di sini, tidak ada keindahan dalam kalimat ini. Ya, tidak ada muhassinat ma'nawiyah di sini. Ya, kenapa? Ya karena memang mereka hukumnya sama. Jadi wajar Zaid, Amr, Khalid. Yang ada ibdanya itu kalau kita katakan Zaid, Fatimah, kemudian kita katakan al-muslimun misalnya. Ini kan beda-beda jenis kan. Zaid, kemudian Fatimah.
mereka kurama. Nah, di situ barulah disebut dengan al-jama'. Ya, contohnya di syair tadi, inna syababa wal faraq. Asyabab sama al faraq ini kan beda. Asyabab itu waktu, masa muda. Al faraq itu ya waktu tidak beramal. Kemudian al-jiddah itu kekayaan. Tiga hal ini tiga hal yang berbeda, tapi punya satu hukum. Nah, ini namanya al-jama'. Jadi kalau satu jenis dikumpulkan dalam satu tempat, itu bukan al-jama' namanya. Yang dimaksud dengan al-jama' adalah mengumpulkan sesuatu yang beda-beda jenisnya, tapi memiliki satu hukum. Misalkan, ya, dalam satu wadah makanan, di situ ada beberapa jenis kue. Semuanya sama, kue-kue kering. Ya, kue kering semua, di satu wadah. Beda jenis. Ya, wadahnya sama, tapi jenis kuenya beda. Ada kue kering ini, kue kering itu, dan sebagainya dengan berbagai macam nama-nama yang ada. Maka yang seperti itu tidak disebut dengan al-jama' dalam ilmu balaghah. Kapan dia dikatakan al-jama'? Kalau dalam satu wadah itu ada kue kering, ada kue basah, ya, ada jajanan pasar dan sebagainya, ya, dikumpulkan dalam satu tempat memiliki hukum yang sama. Hukum apa? Hukum makan. Nah, jadi ada satu hukum yang mengumpulkannya, tapi beda jenis. Gitu. Taib. Asyabab bimana as-sigar wal faraq adamus syughal wal jidah bin al-ghina. Al-ghina artinya kekayaan. Hadhihi thalath idza ijtama'at afsadatil mar'ah. Tiga hal ini kalau berkumpul pada seseorang, dia akan merusak seseorang tersebut. Bahwa syab, misalkan ada seorang, dia adalah seorang pemuda, masih muda. Wa fariq laisa ladai syughal, dia enggak ada kesibukan, dia tidak menuntut ilmu, dia tidak bekerja, ya, wa ghaniyun, dan dia kaya. Ya, ada seorang pemuda, waktu luangnya banyak dan dia kaya, maka ini akan sangat merusak. Ya, maka berarti jika ada seorang pemuda terkumpul pada dirinya tiga sifat ini. Amma law kana syaikhan kabiran arafa annahu qad qurba minal maut. Kalau udah tua, ya, dia tahu, dia sadar bahwasanya kematian sudah mendekatinya, fasayuhawilu an yuhassina halahu ba'da syai'. Maka biasanya kalau orang sudah tua, sudah sadar kematian akan menghampirinya, dia akan lebih cepat untuk taubat, ya. Dia akan berusaha untuk memperbaiki keadaannya, memperbaiki amalannya, lebih sering, lebih rajin beramal dan sebagainya. Walau kana syaban lakin ladaihi amalun yushghilu wa yujhiduhu daiman mithlu an yadhhaba liyahtatiba aw yasra wa yahrisa ila akhirih fa sayakunu lahiyan anil fasadi bisyughli. Kan tapi kalau ada pemuda, dia punya amalan, maksudnya punya pekerjaan yang dia sibuk dengan pekerjaan tersebut, ya, dia merasa terbebani oleh pekerjaannya tersebut. Misalkan dia bekerja liyahtatib, yahtatib itu artinya mengumpulkan kayu bakar, atau artinya kayu bakar. Atau dia bekerja liyazra, menanam, ya, bercocok tanam, ya, misalkan, ya, fasayakunu lahiyan al-fasad bisyughlihi, maka dia tidak akan terkena yang namanya al-fasad tadi, kerusakan tadi, tidak rusak dia. Kenapa? Karena dia punya kesibukan. Meskipun itu hal-hal duniawi, ya, tapi itu lebih mending daripada orang yang tidak punya kesibukan sama sekali. Wa amal ghina fa mafsada, adapun kekayaan yang jelas adalah sesuatu yang sangat merusak. Li'annal ghaniyya ladaihi kullu syai'. Karena orang kaya itu punya segalanya, sarana prasarana dia punya. Wa may yuriduhu yahsulu alaih, ya. Lakinnahu law kana faqiran wa arada syai'an alladhi fihi al-fasad falan yastati' an yuhassira. Nah, tapi kalau beda ada keadaan orang yang miskin. Orang yang miskin, ya, meskipun dia ingin melakukan suatu hal yang, ya, berbahaya bagi agama ataupun bagi dunianya, dia nggak mampu melakukannya karena tidak punya kekayaan hal tersebut. Walima sabaqa fajibul hadaru min hadil umuri salasa. Maka wajib tentu kita memperingatkan anak-anak muda dari tiga hal yang berbahaya ini. Ya. Asyabab wal faraq wal jidah fa innaha tufsidul mar'a wa kullu hada'un illa idza wufiqa al insan wasta'malaha fi nafi'in. Maka tiga hal ini adalah adalah penyakit, ya, kecuali kalau orang tersebut diberikan taufik sehingga dia memanfaatkan tiga hal tadi untuk hal-hal yang bermanfaat. Masa mudanya dia manfaatkan untuk hal yang bermanfaat, al-faraq, ya, waktu luangnya dia manfaatkan untuk thalabul ilmi misalan, wal jidah, kekayaannya dia manfaatkan untuk infak, membantu sesamanya. Makanya seperti ini tentu, ya, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mendapatkan taufik. Tapi secara umum, jika tiga keadaan yang terkumpul pada diri seseorang, hal itu sangat membahayakan dunia maupun akhiratnya.
Fal faragu ya'ni adamul amal wal insan idza lam yakun lahu amalun dhahaba dhihnuhu kullama. Ya. Orang kalau nggak punya pekerjaan, ya, pikirannya kemana-mana. Maksudnya nggak punya pekerjaan itu nggak punya kesibukan. Orang punya pekerjaan rutin, tapi pada suatu waktu dia tidak sibuk, misalkan libur, dia bekerja selama sebulan, misalkan. Ya, maka pikirannya akan kesana kemari. Wasara yahbitu khabta ashwa, ya, dan pikirannya itu akan linglung, ya, kesana kemari, kacau. Wal ghina qad yufsid, begitu juga kekayaan. Bayangkan orang sedang tidak bekerja, sedang dalam waktu luang, dan dia memiliki kekayaan. Ya. Li'anna al-faqra yulji'ul insanu ilal amal. Ya. Wa minan nas man yafsudu idza kana ghaniyan syaban farigan wa lihada najidu anna aktsara al-mukaththibina lirrusul humul aghniya wal kubara. Itulah kenapa yang paling banyak mendustakan para rasul itu dari kalangan orang-orang kaya, dari kalangan pembesar. Karena mereka punya hal-hal tadi. Ya. Wal gharadu minal baiti as-sabiq tahdhirus syab alladhi aghnahu Allahu azza wa jalla afradahu amma yuhi. Maka tujuan dari syair tadi, ya, inna syababa wal faragha wal jidah, dihafalkan ini, bait-bait ini ada di dalam syairnya Abul Atahiyah, ya. Nah, syairnya terkenal, syairnya inna syababa wal faragha wal jidah, sering dibaca-baca. Baik, tujuan dari bait ini adalah untuk mentahdzir para pemuda, ya, para pemuda yang Allah berikan kecukupan dan Allah berikan dia waktu luang, ya, amma yulhihi, ya, tahdzir agar mereka tidak terlena dengan hal tersebut. Wa atahu syababa wal quwwa an yudayya hadhihi sifat ats-tsalath bi ghairi faidah. Ya, dan agar pemuda tersebut tidak menyanyiakan sifat tiga, ya, yang telah Allah berikan kepadanya tadi. Idzan fa fi hadzal bait muhasib badi'iyyun wa huwa jam'u hadhil ma'ani allati yusa'idu ba'daha ba'dan 'alal fasad. Berarti inilah yang disebut dengan jama' di sini, karena tiga hal ini adalah tiga hal yang menyusun al-fasad. Jadi mereka punya hukum. Jika kita bayangkan al-fasad itu seperti bangunan, maka tiga hal ini adalah pondasi, ya, kemudian tiang, kemudian, ya, atapnya. Ya, jadi bangunan kan terdiri tiga hal ini. Maka al-fasad, ya, kalau bangunan itu kita namakan al-fasad, maka tiga hal ini yaitu waktu masa muda, waktu luang, dan kekayaan. Tiga hal ini yang menyusunnya. Berarti punya kesamaan. Pondasi sama tiang sama atap sama apa tidak? Beda jenis, ya, beda jenis. Tapi mereka punya keserupaan dalam hal apa? Sama-sama penyusun untuk al-fasad. Oh, ada? Ya. Lau jama'ata baina al-asal wal asal masalan, pondasi, ini bukan jamak namanya. Ya, kalau antum bikin pondasi kemudian dibangun pondasi lagi di atasnya, dipondasi lagi di atasnya, apakah jadi bangunan? Enggak juga. Kalau antum bikin bangunan, ya, antum bikin tiang, tambah tiang lagi, apakah jamak namanya? Jadi bangunan? Tidak. Nah, antum bikin atap, tambah atap lagi, apakah jadi bangunan? Tidak juga. Berarti bukan jamak. Yang dikatakan jamak itu adalah kalau nau'nya berbeda, jenisnya berbeda. Baik. Wa minal jam'i aidan qaul syair, contoh yang lain dari contoh jamak ini perkataan syair, ara'ukum wa wujuhukum wa suyufukum fil haditsati idza dajawna nujumuhu. Ya, ada tiga hal di sini, ara', kemudian wujuh, kemudian suyuf pada jam' sayf. Baik. Itu muhassinat ma'nawiyah yang ke-6. Muhassinat ma'nawiyah yang ke-7 adalah at-tafriq. Ya, at-tafriq. Ya, ini mirip-mirip ini, tiga hal ini, ya. Yang tadi itu al-jama', ini at-tafriq lawannya, ada nanti yang mirip dengan at-tafriq, at-taqsim. Apa itu at-tafriq? Qala huna huwa an yufarraqa baina syai'aini min naw'in wahid. Ini lawan kebalikan dari, ya, al-jama' tadi. An yufarraq, ya, kita memisahkan antara dua hal dari satu sisi, dari satu jenis yang sama. Jadi jenisnya sama, kita pecah. Kalau al-jama' tadi kebalikannya, jenisnya beda, kita kumpulkan. Ini satu jenis yang sama, kita pecah. Jadi 2, 3, dan seterusnya. Baik. Masalan kalau syair, ma nawalul ghamami waqta rabi'in kanawalil amiri yawma sasa'i wa nawalul amiri badratu ainin wa nawalul ghamami qatratu ma'i. Ya, nawal bermakna al-ata. Ya, ata'ul ghamam. Al-ghamam bermakna,
ya as-sahab qabla nuzulil matar, aqul mendung kada ya, mendung di musim semi ya. Kenawalil amiri yauma sakha, ya seperti pemberian dari al-amir yauma sakha, sakha di mana dalam awan. Nawalul amiri badratu ain, kalau pemberian seorang amir itu seperti badratu ain. Badroh itu case, atau case itu buntelan kain yang biasanya digunakan untuk menyimpan uang. Zaman-zaman dulu ya, pakai kain diikat atasnya itu namanya badroh. Wa nawalul ghamam qatratu ma, sedangkan kalau pemberiannya mendung itu pemberiannya berbentuk hujan. Kalau pemberiannya amir itu berbentuk buntelan-buntelan kain tadi. Ya, paham maksudnya ya? Berarti ada dua. Baik. Qala syarih at-tafriqu huwa an yufarraqa baina syai'ain min naw'in wahid wa huna farraqa asy-sya'iru baina syai'ain min naw'in wahid wa huma nawalul ghamam wa nawalul amir. Fakilahuma nawal. Ini dua hal yang kan sama. Nawal sama-sama nawal, sama-sama pemberian. Nawalul ghamam sama nawalul amir. Bedanya al-ghamam itu benda mati, al-amir itu manusia. Wa ma warada fil baitaini minal mubalaghatil kadhibah. Nah, di sini ada mubalaghah, ya, sikap bahasa kita kalau ini hiperbola, ya. Hiperbola yang ya, namanya hiperbola itu pasti dekat kepada kedustaan, berlebih-lebihan begitu. Fa ata'ul amiri indahu afdalu minal matarin nazil minas sama. Bagi si penyair ini, pemberian si amir itu lebih afdol daripada hujan yang turun dari langit. Ini kan dusta kan? Ya, dusta ini. Ya. Alladzi sammahu Allahu rizqan. Padahal hujan yang turun dari langit itu Allah namakan dengan rizki. Ya. Wa anzala minas sama'i ma'an rizqan lakum. Ya. Yantafi'u bihil adami wal bahaim wal ard. Ya. Hujan itu memberi manfaat bagi manusia, bagi hewan-hewan, bagi bumi itu sendiri. Lakinnal balaghiyin, ya, wa ghairihim yaqulun a'dzabus syi'ri akdzabu. Ya, perkataan yang masyhur sekali dalam kitab-kitab adab disebutkan ya, bahwasanya orang-orang ahli balaghah, para penyair dan sebagainya, orang-orang yang berkecimpung di dunia sastra ya, para penyair, orang-orang yang bikin syair, kemudian ahli balaghah, pakar bahasa, ya, mereka mengatakan a'dzabus syi'ri akdzabu. Syair yang paling indah itu justru yang paling bohong. Syair yang paling indah itu justru yang paling dusta. Ya. A'dzab itu artinya ya, tawar, air yang menyegarkan, air yang enak, bagus maksudnya. Berarti syair yang paling bagus itu justru yang paling dusta. Maksudnya sangat berlebih-lebihan sekali begitu. Ya. Karena tidaklah dinamakan syair karena memang harus ada seperti itu. Ya, kalau tidak ada sifat berlebih-lebihan itu ya bukan syair, koran namanya itu. Ya, hanya membeberkan fakta saja. Ya, tidak ada kelebihan di situ. Baik. Fa'ata'ul amir hasba ra'yi syair, maka pemberian dari seorang amir, nah, menurut perkataan si penyair sini, waqta satain, ketika dia sedang dermawan, asyaddu a'dhamu min nawalil ghamami idza amtar, lebih ya, bermanfaat, lebih besar daripada pemberian mendung ketika turun hujan. Wasaratil ardu rabi'an, kalau hujan turun ya, hujan yang berasal dari mendung tadi turun ke bumi ya, maka bumi itu menjadi rabi'an, menjadi musim semi. Wa kathural ushbu wal khair, ya kan, tumbuh-tumbuhan menjadi tumbuh, rumput-rumputan menjadi banyak, dan kebaikan pun menjadi banyak. Ya, itu kan sesuatu yang luar biasa besar kan, hujan itu bisa menumbuhkan sebagainya, memberikan rezeki sebagainya, itu kan rezeki yang sangat besar hujan itu berarti. Tapi bagi si penyair, pemberian dari seorang amir itu jauh lebih berharga daripada hujan dan apa yang ditumbuhkan oleh hujan. Nah, ini kedustaan apa bukan? Kedustaan yang seperti ini tentu. Ya, wala syakka anna hadza minal mubalaghat, ini namanya mubalaghat, ini namanya ya hiperbola. Fasyair mubaligh katanya orang yang ya mubalaghah, yang melakukan mubalaghah, berlebih-lebihan. Wa mughalin, mughal dari kata gulu ya. Gulu di dalam memuji seorang al-amir. Ya. Wa kadhibun fima yaqulu aidan, dia berdusta di sini. Ya. Li'anna nawal ghamami waqtar rabi amun wa nafi'un likulli ahad.
Karena pemberian dari hujan, pemberian dari mendung ketika musim semi itu pemberian yang am, ya, cakupannya luas, mencakup seluruh orang, mencakup manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Ya. Sedangkan nawalul amir mahdudun wa makhsus. Karena pemberian dari seorang amir itu kan terbatas hanya kepada orang tertentu saja. Waqat yanfa, waqat yadur. Ya, kadang bisa bermanfaat, kadang bisa juga memudaratkan pemberian seorang amir itu. Nah, tapi kalau hujan, pemberian dari Allah itu pasti bermanfaat, meskipun ada di sebagian daerah menyebabkan banjir, bencana alam, tapi secara umum pemberian Allah itu pasti merupakan mengandung kebaikan. Baik. Wa barahana syairu ala za'mihi al-kadhibi biqaulihi, maka di bait yang kedua setelah dia mengatakan bahwasanya pemberian al-amir itu lebih baik daripada pemberian yang diberikan oleh hujan, dia kasih bukti. Barahana artinya memberikan burhan. Burhan artinya bukti. Dia memberikan bukti. Ya, di bait selanjutnya, fanawalul amiri badratu ain wa nawalul ghamam qarratuma. Pemberian dari amir itu ya segumpal atau seikat kain yang berisi uang tuh sebuntel ya, satu buntelan kain itu berisi dinar ya. Sedangkan kalau hujan yang diberikan apa? Qatratuman, hanya tetesan air saja. Jadi mana lebih besar sih, emas atau tetesan air? Katanya dia begitu. Padahal yang menjadi rezeki dari langit itu kan bukan airnya, tapi apa yang ditumbuhkan oleh air tersebut. Fanawalul amiri badratu ain ay qatru min dahabin wa nawalul ghamam qatratu ma, emas sama air yang jelas lebih berharga emas, lebih mahal emas gitu ya. Baik. Wa zahab fi awqatil istiqrar aglam minal ma, ya, emas di dalam kondisi sedang aman-aman saja, tidak sedang paceklik, tidak sedang musim panas, ya, tidak sedang kemarau, emas itu berarti lebih mahal daripada air. Lakin al-ma agla fi ba'dil ahyan, meskipun air juga bisa lebih mahal. Ya, ketika sedang kehausan ada emas, ada air, tentu yang kita pilih air. Ya. Falau kunta fi mafazah wa laysa indaka mafazah, di masa paceklik. Ya, ya. Mas gobah ya. Kalau kita sedang dalam masa paceklik, tidak ada air, wajah insan waqal, ada orang mengatakan indi laka ka'sun min ma'in turwa bihi lakinnahu yuridu minka an tutiyahu kullama ma'aka min adh-dhahab. Ya, atau sedang kehausan, sedang paceklik, enggak ada air, kemudian dia bilang kepada antum, saya punya segelas air yang bisa menghilangkan dahagamu, turwa bihi, menghilangkan dahagamu, akan tapi berikan saya semua emas yang kamu punya untuk membayar segelas air tadi. Ya. Wa dhahab alladhi ma'aka 1000 kilo misalnya, dan antum punya emas 1000 kilo misalkan. Ya. Fala budda annaka satutihi wa illa fasatamu. Pasti antum akan berikan emas itu berapa banyaknya. Ya, hanya untuk segelas air saja, karena kalau tidak ya mati. Ya. Qauluhu bi anna hadha qatratu ma'in wa hadha badratu 'ain bainahuma farq. Ya, maka perkataan penyair tadi mengatakan qatratu ma', tetesan air, dengan badratu 'ain, dengan emas, itu ada perbedaan di situ. Wa ala hadza fa naf'ul matar ablaghu min naf'il amir. Jadi ya, yang lebih tepat tentu adalah manfaat dari hujan itu lebih besar, lebih menyeluruh daripada manfaat yang diberikan oleh al-amir. Akan tetapi sebagaimana Allah katakan tentang para penyair di dalam surat Asy-Syu'ara, jadi ada surat khusus membahas tentang para penyair. Ini penyair dalam konotasi negatif ya. Bukan berarti nggak boleh penyair. Karena Nabi sendiri punya banyak penyair di sisi beliau. Jadi penyair-penyair dalam konotasi negatifnya. Ya, Allah sifatkan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 224. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Al-ghawun mana ad-dallun. Para penyair itu mereka diikuti oleh orang yang tersesat. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Tidakkah engkau lihat bosnya mereka itu, yaitu para penyair itu, fi kulli wadin yahimun, artinya kebingungan, ya, kebingungan di setiap lembah, maksudnya mondar-mandir, nggak keruan gitu, ya, nggak jelas. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, mereka tuh mengatakan apa yang mereka tidak perbuat. Illa alladziina amanu, kecuali para penyair yang beriman, wa amilus shalihat, beramal dengan amalan saleh, wa dzakarullaha katsira,
banyak mengingat Allah, wantasaru min ba'di ma dzulimu, dan mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mereka dizalimi. Ya, ini jadi secara umum para penyair itu ya tercela kecuali mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Baik, itu dia muhassinat ma'nawiyah yang ke-7. Insyaallah taala kita akan ambil di kesempatan selanjutnya muhassinat yang ke-8, yaitu at-taqsim. Allah taala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.